Selanjutnya kita akan mempelajari populasi dan sampel. Jadi apa itu populasi, apa itu sampel, kemudian ada juga beberapa teknik sampling. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Populasi. Jadi apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dengan suatu penelitian. Kemudian sampel, ini bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi. Ini namanya generalisasi. Jadi manfaat sampling atau manfaat dilakukannya teknik pengambilan sampel ini adalah menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian. Teknik sampling bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama. Dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jenis-jenis teknik sampling di sini ada probability sampling dan non-probability sampling, random dan non-random. Untuk yang probability sampling, di sini ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, kemudian cluster sampling, kemudian multistage sampling. Kalau untuk non-probability sampling, di sini ada purposive sampling, di sini nanti ada kriteria inklusi dan eksklusi yang harus Anda cantumkan. Kemudian accidental sampling, kuota sampling, snowball sampling, dan sampel jenuh. Pertama ada simple random sampling. Jadi caranya ini memberikan nomor kepada setiap individu. Individunya ini tadi adalah populasi. Kemudian dikasih prosedur pencuplikan random ini mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu nomor-nomor itu dipilih secara random dengan menggunakan tabel angka random atau program komputer sampai ukuran sampel yang diinginkan itu tercapai. Teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling, di sini prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Jadi, dipilih setiap interval 3 atau interval 5 atau interval 10 atau interval 20 dan sebagainya hingga jumlah elemen sampel ini bisa tercapai. Prosedur ini sangat praktis ketika kerangka pencuplikan sudah tersedia dalam bentuk daftar. Kemudian stratified sampling. Di sini teknik pencuplikan subjek di mana populasi sasaran pertama-tama dibagi dalam strata yang berbeda-beda menurut karakteristik. Kemudian misalkan dibagi menurut usia, status sosial ekonomi, kemudian dilakukan pencuplikan dari masing-masing strata. Ini misalkan penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat tengah, dan manajer tingkat bawah.
proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya, cluster sampling. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut dengan cluster sampling atau multistage sampling. Jadi pengamatan dilakukan terhadap seluruh individu dalam klaster terpilih. Dengan kata lain, variabel tetap diukur pada level individu. Seperti penjelasan di awal di bagian cluster sampling, jadi ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok cluster yang ditentukan secara bertahap. Nah, inilah yang namanya multistage sampling dan juga cluster sampling. Teknik pencuplikan di mana peneliti mencuplik sampling melalui proses bertingkat-tingkat. Tahap pertama, peneliti membagi populasi ke dalam strata dan mencuplik sampling dari strata di tingkat pertama tersebut. Kemudian, tahap kedua, peneliti mencuplik dari sampel di tingkat pertama untuk mendapatkan sampel tingkat kedua. Demikian seterusnya hingga terpilih unit-unit pencuplikan dari strata hierarkis terakhir. Tergantung jumlah tingkat, desain pencuplikan dapat bertingkat 2, two-stage sampling, bertingkat 3, three-stage sampling, dan seterusnya. Teknik sampling secara non-probability. Ini teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Pertama, di sini ada purposive sampling. Penarikan sampel dari populasi secara purposif adalah cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Di sini biasanya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah yang nanti sebagai sampel penelitian kita. Untuk kriteria eksklusi adalah yang bukan sampel penelitian kita. Snowball sampling, penarikan sampel secara bola salju. Ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Jadi penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Sampai ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua dan seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju. Misalnya penelitian tentang kaum waria, penderita HIV, dan kelompok khusus lainnya. Jika peneliti ingin meneliti dampak kemiskinan terhadap status kesehatan dengan cara mencuplik sampel para tunawisma, maka peneliti akan sulit memperoleh kerangka pencuplikan yang memuat daftar para tunawisma yang tinggal di suatu area. Tetapi jika strategi yang diambil adalah pergi ke area itu dan mengidentifikasi seorang atau dua orang tunawisma, maka peneliti akan menemukan bahwa tunawisma tersebut mengetahui persis tempat tinggal dan cara menemukan rekan-rekan lainnya di seputar area itu. Selanjutnya ada accidental sampling atau convenience sampling. Dalam penelitian, bisa saja terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Dan proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan dari populasi atau accidental sampling. Peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan.
Contoh penggunaan metode ini, peneliti ingin meneliti tentang penyakit Stevens-Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Ya, untuk tambahan ya, kasus Stevens-Johnson syndrome ini cukup langka dan sulit sekali menemukan kasus tersebut. Dengan demikian, peneliti mengambil sampel saat itu juga, saat menemukan kasus tersebut. Kemudian peneliti melanjutkan pencarian sampel hingga periode tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini juga cocok untuk penelitian yang bersifat umum. Misalkan seorang peneliti ingin meneliti kebersihan kota Bandung, kota Surakarta. Selanjutnya dia menanyakan tentang kebersihan kota pada warga tersebut yang dia temui di saat itu di sana, seperti itu. Kalau di sini contohnya kota Bandung pada warga Bandung. Kuota sampling. Jadi, teknik sampling ini dilakukan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan oleh peneliti. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan kekurangannya yaitu bias penelitian cukup tinggi jika menggunakan metode ini. Teknik pengambilan sampel dengan cara kuota sampling ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas. Misalnya, penelitian pada pasien lupus atau penderita penyakit tertentu. Dalam suatu area terdapat 10 penderita lupus, maka populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan. Teknik sampel jenuh atau total sampling. Ini teknik penentuan sampel yang dijadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Nah, teknik pengambilan sampel ini di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampel karena menurut Sugiono tahun 2007 jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Nah, terkait dengan perhitungan besar sampel, di sini saya contohkan satu rumus, yaitu rumus Lovin. Nilai N besar di sini adalah populasi, sedangkan E kecilnya adalah error margin atau tingkat kesalahan. Misalnya, sebuah penelitian dengan derajat kepercayaan 95%, maka tingkat kesalahannya adalah 5%. Sehingga peneliti dapat menentukan batas minimal sampel yang dapat memenuhi syarat margin of error 5% dengan memasukkan margin error tersebut ke dalam formula atau rumus Slovin. Jadi silahkan dipilih derajat kepercayaan 95% atau 99%. Jangan ambil derajat kepercayaan 90%. Karena apa? Jika Anda menentukan derajat kepercayaan Anda di dalam penelitian itu 90%, maka tingkat kesalahan yang akan Anda lakukan nanti sebesar 10%. Gitu. Dibandingkan 5% dan 1%, itu 10% adalah paling besar tingkat kesalahannya. Sangat jarang peneliti dalam penelitiannya melakukan kesalahan hingga 10% seperti itu. Jadi biasanya peneliti itu mengambil derajat kepercayaan itu kalau tidak 95% ya 99%. Nah, untuk penelitian research yang ini berkaitan dengan eksperimen itu sudah pasti derajat kepercayaannya 99%, yang artinya nanti tingkat kesalahannya adalah 1%. Kemudian kita untuk lingkup kesehatan, baik itu kesehatan masyarakat atau rekam medis atau keperawatan yang lingkup kesehatan secara umum biasanya menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%. Jadi please tolong dicermati terkait dengan ini, jangan suka maksa untuk ngambil derajat kepercayaan 90% dengan artian tingkat kesalahannya itu nanti 10%. Pasti dosen pembimbing atau penguji nanti menanyakan itu. Kenapa alasannya kamu mengambil tingkat kesalahannya 10%.
Di sini saya contohkan cara menghitung rumus Slovin berdasarkan notasi rumus besar sampel penelitian minimal oleh Slovin di atas tadi. Maka apabila kita mempunyai 1000 orang dalam sebuah populasi, kita bisa menentukan minimal sampel yang akan diteliti. Nah, kemudian margin of error yang kita tetapkan adalah 5% atau 0,05. Tapi kalau 1% ya 0,01. Jangan menetapkan margin of error itu 10%. Nanti dosen pembimbing atau penguji menanyakan itu alasannya kenapa. Perhitungannya di sini N sama dengan N per 1 plus N kali X kuadrat. Jadi silakan dimasukkan ke rumus sesuai perhitungan rumusnya ini. Angka-angkanya ada tadi populasinya 1000. Jadi N sama dengan 1000 per 1 plus 1000 kali 0,05 kuadrat. Itu at the end ya, at the end hasilnya diketahui N-nya sama dengan 285,71 sekian. Nah, apabila dibulatkan besar sampel minimal dari 1000 populasi pada margin of error 5% sebesar 286. Setelah membaca dan memperhatikan cara perhitungan tadi di atas, saya kira semua pembaca di sini sudah paham bagaimana cara menghitung rumus besar sampel minimal untuk penelitian Anda. Sebagai latihan, para pembaca agar benar-benar memahami, silakan Anda hitung besar sampel minimal untuk penelitian dengan margin of error 1% pada populasi 10.000, 2.000, 1.000, dan 500. Nah, silahkan dicoba. Kemudian kalau sudah ketemu, nanti cantumkan di kolom komentar. Kemudian, jika langkah-langkah teman-teman tadi benar, maka sampel minimal untuk margin of error 1% pada populasi 10.000 adalah 5.000, populasi 2.000 adalah minimal 1.667, dan 1.000 ini minimal 909. Tadi ada populasinya 1000, maka ketemu 909 karena margin errornya 1%. Kemudian jika populasinya tadi 500 dengan margin of error 1%, maka nanti ketemunya 476. Silahkan dicoba dulu. Jika benar, berarti silahkan cantumkan di kolom komentar perhitungan Anda sesuai dengan apa yang saya sampaikan.